di dalam hidup kita ya akhir-akhir ini ya. Saya lihat ini banyak sekali rekan-rekan, wah ini hari ini milenialnya meningkat drastis nih. Ya, sebuah pengharapan yang luar biasa akan masa depan bangsa kita ya, negara kita ke depan. Meskipun hari-hari ini ada hal-hal yang tentunya menjadi kegalauan ya, jadi kegaduhan bagi banyak orang, di mana orang-orang mulai masuk ke fase ketidakpastian. Namun ada satu hal yang perlu disadari oleh kita semua bahwa ketidakpastian ini pasti ada di dalam hidup kita. Pasti muncul di dalam hidup kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, setuju tidak setuju, banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita justru sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, ini bagaimana ya kita menghadapinya ya? Apalagi dalam kondisi seperti sekarang di mana dikatakan ini adalah masa krisis yang cukup panjang. Nah, sangat penting untuk kita memahami hal ini. Cara kita merespon menentukan apa yang akan kita terima tentunya. Nah, jadi ada orang-orang yang konon katanya ketika melihat sesuatu, mereka adalah orang-orang yang respon pertamanya adalah ngeluh duluan atau komplain duluan. Ya. Ini adalah orang-orang yang jelas akan membuang banyak energi karena komplain mereka tidak akan menghasilkan apapun. Ya. Tipe yang kedua adalah tipe orang-orang yang kalau melihat atau mendengar sesuatu terjadi, mereka ini cenderung untuk diam dan menantikan. Apa ya yang kira-kira berikutnya akan muncul lagi? Apa ya yang kira-kira berikutnya akan terjadi lagi? Nah, ini adalah tipe orang-orang yang selalu wait and see. Ya. Apa yang mereka dapat? Mereka pun sama tidak mendapatkan apa-apa. Mereka kalaupun nanti mendapatkan, mereka hanya akan jadi follower atau kebagian sisanya ya. Nah, namun ada tipe yang ketiga dan saya percaya adalah tipe inilah yang berkumpul sore hari ini di kelas ini. Adalah tipe orang-orang sukses. Apa ciri dari orang sukses? Ciri dari orang sukses ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kemampuan mereka untuk mengenali peluang. Sukses adalah kemampuan mereka untuk mengenali peluang. Ada kalanya kita berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, kok saya nggak dikasih-kasih peluang ya? Tuhan, kok peluangnya cuma datang ke teman saya, kok saya nggak kebagian ya? Tuhan, kok cuma orang-orang tertentu yang dapat dan saya kapan dapat kesempatan? Pada dasarnya bukan karena kita tidak memperoleh peluang, melainkan kita tidak mampu mengenali peluang yang lewat di depan kita. Sehingga ketika peluang itu lewat, lewat begitu saja. Nah, ini yang seringkali terjadi ya di dalam hidup kita. Lewat begitu saja. Kita udah mengereka-reka dulu sebelumnya karenanya. Peluang kita tuh pengennya seperti apa. Sehingga ketika datang peluang yang lain kita nggak melihatnya. Nah, ini penting untuk kita memiliki pikiran yang terbuka sehingga kita mampu melihat yang namanya peluang. Kemampuan yang kedua atau ciri yang kedua dari seorang yang sukses adalah bagaimana kemampuan mereka dalam mengeksekusi peluang. Orang yang mendapatkan peluang tapi hanya sebagian benar yang mau mengambilnya, mengeksekusinya dan menjadikan itu berhasil sebagai jalan adalah orang-orang saya yakin ada pada malam hari ini bersama-sama dengan kita di kelas hari ini. Nah, untuk itu saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu beberapa hal yang sangat menarik ya menyangkut hal ini. Yang pertama adalah saya ingin tunjukkan bagaimana sebetulnya peluang itu selalu ada di masa apapun dalam keadaan apapun. Bahkan ketika satu masa krisis selalu ada di sana. Saya akan contohkan. Beberapa waktu saya sempat ketemu satu orang yang dia anak muda, masih sangat muda sekali ya. Dia punya usaha. Jadi untuk ke masa pandemi
otomatis berhenti ya, nggak bisa jalan. Kenapa? Karena dia nyetaknya itu nyetak seperti spanduk gitu ya, kemudian nyetak billboard yang di luar-luar yang gede-gede ya. Dan ketika masuk masa pandemi, siapa yang mau bikin acara di luar? Secara pemikiran mungkin dia akan merasa peluang saya, masa depan saya, putus asa mungkin, apalagi modal mesin itu kan cukup besar untuk hal itu. Tapi satu hal yang membedakan dia dari orang lain, ini saya dengar ceritanya. Setelah melewati masa itu, dia berhasil menghasilkan 1,2 miliar hanya dalam 2 bulan di masa krisis. Apa yang terjadi? Dia berhenti kemudian untuk mengeluh dan dia belajar untuk mendengarkan keluhan orang lain. Dia belajar untuk melihat keluhan bukan sebagai masalah, tetapi sebagai peluang di mana dia bisa memberikan solusi. Dia lihat orang-orang yang pakai masker, kemudian orang-orang ngerasa, ih jadi nggak keren ya. Nah, akhirnya dia mulai berpikir gimana caranya. Gimana caranya agar bisa lebih keren, si maskernya itu dibuatlah yang namanya karakter. Pernah lihat ya, gimana kita menggunakan masker dan maskernya tetap kelihatan ada bentuknya senyum ya dan sebagainya. Ini adalah masker-masker karakter. Dan orang ini adalah yang memulainya. Ini real kejadian seperti itu. Jadi saya bisa sampaikan bahwa sebetulnya di dalam masa krisis pun, andai kita mampu melihat sebuah peluang, bukan hanya berfokus pada masalah, tapi berfokus pada peluang, maka kita bisa melihat itu sebagai jalan keluar bagi diri sendiri, dan bahkan bisa melihat itu sebagai jalan keluar untuk membantu banyak-banyak orang lainnya yang mengalami masalah yang sama dengan kita. Pertanyaan pertama bagi Bapak Ibu yang hadir di kelas malam hari ini. Apa yang menyebabkan Anda hadir di acara atau kelas malam hari ini? Silakan. Ada yang mau menjawab? Ayo, saya ingin lihat di sini banyak sekali nih orang-orang yang luar biasa. Wah, boleh nih ada Pak Nazir. Pak Nazir, apakah sudah bisa dibuka audionya, Pak? Saya nih milenial semua nih Pak Aldi. Wah, betul-betul luar biasa ya malam hari ini. Wah, asik nih. Wah, Bu Ellen, mendalam ilmu dalam menjalankan bisnis. Terima kasih banyak, Bu Ellen. Ya, kemudian ada ingin banyak belajar. Yes, terima kasih. Ya, ini ada jawaban-jawaban dari teman-teman ya. Ada lagi yang lain mungkin? Oh, ini banyak ya malam hari ini orang-orang yang bersemangat nih, udah 41 teman-teman yang hadir. Unmute juga boleh buka. Boleh. Langsung dibuka, di-unmute, langsung dijawab. Ya. Jawab boleh. Ada? Silakan. Saya ingin dengar suaranya nih. Teman-teman yang luar biasa, calon-calon orang sukses. Ya, bukan calon sebetulnya, karena kita memang sudah ditetapkan untuk sukses. Tinggal eksekusi. Ya. Ada lagi? Silakan. Oke. Ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa ada orang-orang yang ingin datang ke sebuah event atau acara karena mereka tapi ada orang-orang yang berkata, Pak, saya udah bosan hidup seperti ini, Pak. Pak, saya bosan mengeluh, Pak. Saya bosan dengar keluhan orang-orang sekitar saya, Pak. Saya mau berubah, Pak. Saya pengen berubah nggak seperti ini lagi. Malam hari ini saya ingin dapatkan terobosan, saya ingin dapatkan perubahan di dalam hidup saya. Dan mereka lah
orang-orang yang pulang dengan membawa perubahan. Ya. Ini yang diharapkan dari kita semua. Tapi apapun tujuan Anda, sangat penting hidup memiliki yang namanya sebuah tujuan. Ya. Dan kira-kira kalau saya tanya kebanyakan orang, apa sih yang menjadi tujuan dari semua orang? Apakah kaya raya? Apakah punya hubungan yang baik? Punya pengaturan waktu yang lebih baik? Lebih sehat? Banyak pasti yang diinginkan. Namun, mungkin saya bisa merangkumnya dalam sebuah kata. Apa itu? Kita adalah kata-kata yang sering kali diucapkan oleh banyak orang ketika ditanya apa sih yang Anda inginkan, yaitu kesuksesan. Betul? Yes. Ya, terima kasih banyak. Nah, ini Bu Yosi sudah mengangkat tangannya ya. Ya, silakan Bu. Wah, ini orang sukses nih. Ayo, silakan siapa lagi yang mau agar hidupnya mengalami kesuksesan? Wah, ini Ibu ya, Bu Moliana. Yes. Aiga ya. Kemudian siapa lagi nih? Bu Evi. Wow, banyak ya. Wah, luar biasa nih. Terima kasih banyak. Ini benar-benar orang-orang yang siap sukses nih berarti. Nah, sekarang atau apa? Nah, setelah saya melakukan survei pada banyak orang, maka yang muncul dari pertanyaan saya itu dijawab dengan menggunakan list di bawah ini. Bagaimana di sini dikatakan bahwa kita perlu memiliki yang namanya dana pendidikan, memiliki pensiun, kemudian apalagi menambah aset, bisnis baru, mobil, rumah, umroh dan ibadah haji, bisa wisata dalam luar negeri, lebih banyak dengan keluarga, pengembangan diri, dan lain. Kira-kira mana sih yang diharapkan oleh Bapak Ibu? Ada yang diharapkan? Yang mana? Dapatkah kalau begitu Anda menjawab kebutuhan itu saat ini? Rumah impian, dana pensiun, ya, atau apa lagi? Bermanfaat bagi banyak orang, penghargaan. Ini adalah makna kesuksesan bagi banyak orang. Mungkin Anda memiliki salah satunya, mungkin memiliki semuanya untuk yang diinginkan. Ya. Lalu apa yang perlu kita lakukan kalau kita menginginkan semua ini terjadi di dalam hidup kita? Maka sangat perlu kita untuk mulai melihat apakah hal tersebut bisa diwujudkan di dalam hidup kita. Ya. Nah, kita lihat bagaimana menyangkut hal ini. Yang pertama, mungkin kita bisa kerja, kita bisa usaha. Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Tiap hari ya, kerja, usaha. Apa yang didapatkan dengan ini? Nih, kita lihat. Dapat uang ya, uangnya dolar kalau di sini. Kalau kita mungkin uangnya nggak dolar ya, macam-macam lah ya, rupiah kalau di kita berarti tentunya. Ya, kita lihat nih apa yang terjadi. Pertanyaannya, kalaupun kita dapatkan uang hari ini, kita punya pekerjaan, kita punya income, ada pertanyaan besar. Apakah cukup untuk kebutuhan hidup kita? Mungkinkah bisa mencapai impian kita dengan dengan income tersebut? Apakah mungkin untuk mewujudkannya? Jika mungkin, berapa lama kita perlu bekerja agar bisa mewujudkan impian kita itu? Nah, ini hal-hal yang perlu kita tanyakan. Oh, Pak, saya udah punya usaha. Good, luar biasa.
Pak, saya punya pekerjaan. Good, luar biasa. Nah, jika demikian, apalagi yang kita butuhkan? Kita butuh secara realistis melihat apakah yang kita lakukan itu bisa menjadi jembatan dan cara kita untuk mencapai impian kita, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Karena kalau tidak, berarti kita perlu mulai melihat cara lainnya. Tentu saja saya seringkali menganjurkan untuk tidak meninggalkan pekerjaan atau apa yang Anda lakukan saat ini. Ya, kita akan lihat mengapa seperti itu. Nah, Einstein pernah mengatakan, hanya orang gilalah yang melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Bukan saya loh ya yang bilang, Einstein yang bilang. Oh, lihat mukanya waktu saya lihat ini apa ini Einstein ya? Lidahnya keluar seperti itu. Kayaknya dia ngeledekin saya waktu saya perlihat. Wah iya ya benar juga ya. Jangan-jangan dia ngeledekin cewek gitu ya. Wah kamu nih nggak mikir beberapa kali pengen sesuatu tapi terus aja ngelakuin hal yang sama terus ya. Padahal sebetulnya kalau pengen sesuatu yang berbeda berarti yang perlu dilakukan apa? Cara yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, untuk itulah kita akan lihat bersama-sama di sini bahwa ada 4 cara yang biasanya dilakukan orang untuk mewujudkan hal tersebut. Ya. Baik. Yang pertama adalah kita akan lihat di sini bahwa ada yang namanya employee. Apa sih employee ini? Employee adalah orang-orang yang bekerja, ya, menjadi pekerja, menjadi pegawai, menjadi karyawan dari orang lain. Kemudian ada self-employed. Apa sih yang dimaksud self-employed? Yang dimaksud self-employed adalah orang-orang yang memiliki profesi tertentu. Ya, jadi kalau dia mengerjakan sesuatu dapat uang, kalau nggak ngerjain nggak dapat. Ya. Kemudian ada lagi business owner, ada lagi di sini investor. Nah, kalau dilihat maka yang sebelah kiri ini mereka barter waktu dengan income mereka, sementara yang kanan adalah menggunakan aset produktif. Sehingga bisa dikatakan yang sebelah kiri ini adalah penghasilan aktif, yang sebelah kanan adalah penghasilan pasif. Yang mana yang Anda pilih? Ya, ada penghasilan aktif di sini dan ada penghasilan pasif. Nah, orang-orang sering bilang, Pak, tentu dong Pak, penghasilan pasif. Oke, nah kalau Anda tanya pada saya, maka saya akan mengatakan hal yang berbeda. Saya akan mengatakan bahwa saya menginginkan kedua-duanya. Jadi penghasilan aktif tetap dapat, tapi juga saya punya penghasilan pasif. Bagaimana caranya? Ya banyak orang yang menganjurkan, kamu kalau pengen jadi orang sukses, keluar dong dari kerjaan kamu. Mulai usaha. Nah kalau ada yang datang ke saya seperti ini, saya akan bertanya, berapa lama sih hasil usaha saya itu bisa memenuhi kebutuhan saya? Dan apakah hasil usaha saya itu bisa menggantikan hasil pekerjaan saya? Untuk itulah saya biasa mengatakan seperti ini. Jangan tinggalkan pekerjaan Anda. Jangan tinggalkan usaha Anda hari ini. Tapi carilah penghasilan lain, sumber income lain. Sering dikatakan adalah bagaimana caranya agar kita jangan sampai menyimpan pada keranjang yang sama. Jadi income saja. Melainkan sebisa mungkin kita punya income yang lain juga. Apa gunanya? Ketika income tambahan ini kemudian bertumbuh dan hasilnya menghasilkan jauh lebih dari yang kita tadinya awal mulai, sehingga akhirnya dia bisa menggantikan income lama kita, maka kita bisa mulai mengalihkan pemikiran dan konsentrasi kita ke income yang baru. Sehingga nggak perlu dulu meninggalkan sumber income yang lama. Kalau memang dua-duanya bisa dijalankan gimana Pak? Bagus. Maka jalankanlah kedua-duanya. Ya. Untuk itu sangat penting kita memahami hal ini. Di sini kita akan lihat bersama-sama bahwa ada perbandingan antara bekerja dan bisnis. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini banyak orang yang seringkali bilang, Pak,
tapi kalau saya kerja berarti saya nggak bisa bisnis, Pak. Kata siapa? Kalau saya udah punya bisnis sebelumnya, punya usaha sebelumnya, berarti nggak bisa bisnis baru lagi. Kata siapa? Kita lihat sama-sama. Ini buat orang yang kerja nih. Kenapa orang memilih bekerja? Alasannya biasanya karena aman, karena income-nya stabil, dan karena ada dana pensiun. Apakah betul seperti itu? Oke. Nah, bahkan ada yang mengatakan tanpa modal ya. Nah, kita lihat nih aman. Benar nggak sih kalau kita kerja itu pasti aman? Kenyataannya tergantung sekali dari kondisi perusahaan dan bosnya. Belum lagi ada kebijakan-kebijakan tertentu. Ya ini menjadikan bahwa kalaupun kerja nggak dijamin bahwa hal tersebut aman. Lalu apalagi? Income katanya stabil. Wah, kata siapa? Income sih stabil. Tetapi inflasi naik terus ya. Promosi juga belum tentu dapat. Untuk itulah sebetulnya secara grafik bukannya naik, malah turun dibanding pengeluaran. Jadi masih mau income yang stabil sementara pengeluaran terus naik? Tentu tidak kan? Anda tentu akan memilih bagaimana caranya income saya naik terus agar kalau perlu melewati pengeluaran dan inflasi. Oke, ini baru tepat. Kemudian kita lihat, kadang-kadang orang mengatakan, Pak, saya ikut ini kerja karena mengharapkan yang namanya dana hari tua. Udah pernah hitung dana hari tua berapa yang dibutuhkan? Inflasinya berapa? Yakin uang pesangon Anda cukup untuk itu? Nah, perlu dilihat ya, menyangkut hal itu. Lalu juga mungkin ada yang mengatakan, Pak, tapi kan enaknya kalau kerja itu tanpa modal. Yakin? Tanpa modal? Emang nggak pakai harus beli sepatu baru gitu untuk kerja? Nggak perlu mungkin tas, baju, atau mungkin make up, perhiasan? Ya anggaplah kita bilang, ongkos transport ke tempat kerja emang nggak dikeluarkan? Tetap dikeluarkan. Artinya apapun yang kita lakukan, ada yang namanya modal. Nah, bagaimana jika demikian dengan bisnis? Kita lihat ya. Konon katanya mengapa orang tidak mau berbisnis karena bisnis ini penuh resiko. Income-nya tidak stabil, tidak ada pensiun untuk hari tua misalnya, atau health besar. Apakah benar seperti itu? Mari kita sama-sama buka paradigma kita dan kita lihat seperti apa sebetulnya realitanya. Yang pertama adalah penuh resiko. Ternyata risiko ini tergantung dari jenis bisnisnya. Dan nanti kita akan lihat jenis-jenis bisnis yang memang ada. Ada yang modalnya besar, hasilnya besar, risikonya besar. Ada yang modalnya besar, hasilnya kecil, risikonya kecil. Ada yang modalnya kecil, hasilnya kecil, risikonya kecil. Tapi ada yang modal kecil, hasilnya besar, dan risikonya kecil. Nanti kita akan lihat hal ini ya. Kemudian, income tidak stabil. Ini malah bagus. Karena kalau kita membangun bisnis yang baik, income kita mungkin akan ada masanya fluktuasi, tapi garis trennya akan terus naik. Seiring yang kita usahakan, seiring yang kita kerjakan, kita akan terus naik. Bahkan keuntungan dari sebuah bisnis yang benar bisa terprediksi. Ini yang disebut nanti forecast ya istilahnya di dalam bisnis. Kita bisa menghitung, oh ya nanti tahun sekian saya mau untung segini. Bulan depan saya mau mencapai segini. Ini semua bisa direncanakan. Bisnis yang baik akan bisa seperti ini. Tidak adanya bonus healthcare, kata siapa? Ini merupakan hal yang merugikan. Justru dengan memiliki asuransi dan dana pensiun yang cukup dengan investasi, maka ini akan menjadi hal yang menguntungkan bagi kita semua dalam hal ini, ya. Nah, kenapa demikian? Karena jauh akan mendapatkan hasil yang lebih luar biasa dari sekedar mengandalkan apa yang didapatkan dari pekerjaan, baik fasilitasnya, baik juga hasilnya. Bagaimana dengan modalnya, Pak?
Nah, ada yang mengatakan, aduh kan modalnya besar sih Pak. Oke, kita lihat ya. Tadi saya udah sampaikan ada beberapa hal. Nah, yang penting adalah sebelumnya bahwa kita perlu mengubah yang namanya mindset kita. Apa sih mindset yang perlu diubah? Yang pertama adalah yuk kita ubah sama-sama mindset kita, switching dari mindset hanya seorang pedagang ke seorang pebisnis. Kok ada urusan dagang segala, Pak? Betul. Karena kadang-kadang walaupun profesi kita bukan pedagang, mindset kita adalah mindset pedagang. Seperti apakah mindset pedagang? Seorang pedagang selalu ingin keuntungan yang cepat, hasil yang besar. Betul ya? Nggak ada yang pengen hasil kecil. Nggak ada yang pengen untungnya nanti lama-lama. Nggak ada. Yang namanya jualan pengennya seperti itu. Ya. Namun, seringkali kelemahannya apa? Kelemahannya adalah mindset ini, bukan profesi ya. Mindset ini membuat kita pengen buru-buru. Tidak mau mengikuti yang namanya proses. Pengennya shortcut, pengennya instan. Nah, ini membentuk mental yang kurang tepat. Dan pasti hasilnya pun akan short term. Nah, tapi kalau kita mulai mengubah mindset-nya ke pebisnis, seorang pebisnis adalah seorang yang mampu melihat peluang kemungkinan masa depan. Dan inilah yang membuat dia berani untuk berinvestasi. Nanti kita akan lihat bahwa investasi ini ada 4 hal. Ya. Oke, kita lihat sama-sama yang kedua, modal besar, modal kecil. Ini mindset yang perlu diubah. Nggak ada modal besar, nggak ada modal kecil, yang terlalu besar, diperhitungkan berdasarkan nanti dengan hasilnya. Contoh, kalau misalnya saya ngomong pun sebuah barang harganya mahal atau murah, dari mana dasarnya? Mahal, Pak. Sebentar. Kalau saya mengatakan, Pak, Bu, saya jual gorengan. Satu bijinya harganya 100.000. Menurut Bapak Ibu, murah atau mahal? Gorengan ya, terserah mau bala-bala, mau apa gitu. Pisang goreng deh, satu bijinya harga 100.000. Mahal atau murah, Bapak Ibu? Ya, ada yang mengatakan pasti, wah Pak, kira-kira dong, masa pisang goreng satu biji harganya 100.000? Mahal dong Pak. Bersedia beri nggak? Nggak mau Pak. Oke. Keluar uangnya berapa? 100.000. Sekarang saya ajak Bapak Ibu makan di sebuah restoran all you can eat. Harganya per orang 200.000. Dapat steak, dapat spaghetti, ya steaknya ambil sepuasnya, mahal atau murah? Nah, harga standar aja kita tahu ya. Ya, steak yang 200 ya, itu harganya udah berapa. Jadi bisa dibilang, wah murah dong Pak. Kalau all you can eat 200.000, makan sepuasnya. Oke. Padahal uang yang dikeluarkan 200.000 loh. Sementara yang untuk gorengan tadi cuma 100.000. Kok bisa dibilang lebih mahal? Yang gorengan tadi. Karena pembandingnya adalah manfaat dan efek yang ditimbulkan. Kalau misalnya kita keluarkan modal 100 juta, kemudian akan kembali 200 juta. Dengan kalau Bapak Ibu saya minta mengeluarkan modal 150 juta, tapi akan kembali 1,5 miliar, Bapak Ibu pilih yang mana? Yang 100 juta atau 150 juta? Wah Pak, kegedean tetap dua-duanya. Oke deh, saya balik sekarang. Bapak Ibu saya minta mengeluarkan uang 1,5 juta yang akan menghasilkan 2 juta. Atau saya minta Bapak Ibu mengeluarkan uang misalnya 2 juta tetapi akan menghasilkan 20 juta. Pilih yang mana? Nah, jadi modal besar, modal kecil biasanya terkait dengan hasil yang memungkinkan untuk dicapai. Nah, ini perlu dilihat juga ya. Jadi modal kecil tapi hasilnya kecil. Nah, lebih baik mungkin itu juga dipertimbangkan ulang. Tidak tahu ilmunya. Kadang-kadang banyak orang tidak mau menjalankan bisnis karena nggak tahu ilmunya. Karena juga
tidak ada orang yang mementoring sehingga nggak tahu step by step-nya, cara melakukannya. Banyak orang gagal karena nggak punya mentor. Banyak orang gagal karena nggak ada orang yang mengguiding, menuntun. Nah, ini sebabnya sangat perlu di dalam bisnis kita memahami bisnisnya seperti apa agar tidak mengalami tertipu, agar kita juga tidak selalu mengalami yang namanya try and error ya. Oke, dan tentu saja sangat dibutuhkan lingkungan yang mendukung. Jadi kalau misalnya, Pak saya nggak bisa bisnis Pak, kenapa? Karena lingkungan saya tidak mendukung Pak, keluarga saya dari dulu nggak ada yang pebisnis Pak. Terus, kenapa nggak Anda cari lingkungan yang mendukung? Kenapa nggak Anda cari orang-orang yang pebisnis sehingga Anda dapat referensi-referensi dari mereka tentang bisnis? Kenapa nggak Anda cari orang-orang yang positif yang akan mendorong Anda untuk sukses di dalam bisnis? Jadi sangat perlu kita memiliki mindset yang tepat menyangkut hal-hal ini. Disinilah pentingnya kita memiliki mindset pebisnis itu secara pas sehingga hal tersebut akan mendukung yang namanya kesuksesan kita. Dalam hal ini, salah satu yang perlu kita miliki adalah kemauan untuk berinvestasi. Nggak ada orang sukses di dalam bisnis kalau tidak mau berinvestasi. Investasi dalam hal apa? Ternyata kalau kita ngomong biaya atau uang hanya 1/3 dari investasi. Karena investasi selain dari uang, masih ada investasi waktu. Apalagi masih ada juga yang namanya investasi secara effort. Dalam hal ini pemikiran, kemauan untuk belajar, ya tenaga. Nah, ini tentu juga diperlukan untuk membuat kita semakin sukses di dalam bisnis kita. Nah, balik lagi ke tadi yang tentang modal kalau begitu. Pak, saya gitu, Pak. Saya mau jadi orang sukses. Saya mau berinvestasi. Mau ubah mindset saya. Lalu saya perlu berinvestasi di bisnis yang seperti apa, Pak? Oke, kita lihat. Nah, ada 4 hal di sini, yaitu yang terakhir jenis yang keempat, bukan jenis yang ketiga. Ya. Nah, silakan Anda lihat sekarang. Anda modalnya punya yang seperti apa? Ini pilihan di tangan Anda. Ya. Ada orang-orang yang tipenya adalah orang-orang yang agresif. Ya, tipe profilingnya agresif. Orang-orang seperti ini, mereka lebih senang mengeluarkan modal besar. Kenapa? Karena akan menghasilkan hasil saja, risikonya juga besar. Ini adalah jenis yang pertama. Pak, saya nggak suka dengan resiko yang besar. Oke, kalau begitu Anda mungkin bisa modal yang besar, risikonya kecil. Tapi apakah Anda bersedia hasilnya kecil? Ya enggak lah Pak. Kalau begitu gimana caranya? Pak, saya sih nggak punya modalnya besar. Saya modalnya kecil aja Pak. Apakah bisa? Bisa. Hasilnya? Kecil juga. Ya. Kemudian resikonya? Resikonya ya bisa besar. Itu apa? Iya hilang semuanya gitu kan. Karena bagi orang yang modal kecil, modal ini semuanya Pak modal saya. Ya ketika hilang ya bukan masalah angkanya, tapi itu adalah kehilangan yang besar buat dia tentunya. Nah, ada jenis yang terakhir yaitu kecil tapi hasilnya besar. Nah, dari 4 ini silahkan Anda boleh di chat Anda ya, yang manakah jenis yang diharapkan oleh Anda? Yang terakhir ini yang warna putih, yang kecil-kecil ini ya. Jadi kalau mau saya pilih yang ini jenis yang keempat terusnya. Silakan, boleh dituliskan sejenak. Ada? Iya. Oke, saya coba lihat. Wah, ini ada yang pengen dapat. Oh, jenis keempat, Pak Samuel. Yes. Luar biasa nih, Pak Samuel. Pak Tan Edi, jenis keempat. Ya, terima kasih banyak, Pak Tan Edi. Bu Debi, jenis keempat. Bu Evi keempat. Pak Sahril Daud keempat. Kemudian Bu Ellen keempat. Wah, ini Galaxy A8. 4 juga.
Wah, ternyata banyak yang milih nomor 4 ya. Oke. Oh, Pak Freddy. Oke, silakan ditunggu, Pak. Ya, ada lagi? Ya, keempat ya, teman-teman. Dan inilah yang sering kali saya sebut sebagai sebetulnya ya, menyisihkan uang jajan untuk mencapai yang namanya impian. Ini adalah sebuah teknik yang sebetulnya bisa kita gunakan. Ya, ini semacam cheat ya, cheat terhadap kesempatan. Kita mengambil peluang, kita take peluang, celahnya ada kita ambil langsung. Bagaimana dengan biaya, dengan uang investasi yang kecil, modal yang kecil, kita tetap menghasilkan sesuatu dan tentu saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan Anda dan tanpa harus meninggalkan bisnis Anda saat ini. Tapi nanti ketika itu bertumbuh, Anda mulai bisa memilih dan memilah prioritas Anda. Oke? Nah, untuk itulah sangat penting kita memiliki kunci kesuksesan yang terkait dengan 3 hal ini. Bagaimana Pak kalau saya ingin Oke. Yang pertama, miliki attitude-nya, sikap hatinya. Iya, Pak. Oke, saya sekarang membulatkan hati dan tekad. Karena tidak bisa kalau kita hanya berpikir, baik Pak, nanti saya akan ini. Aduh, nanti itu nggak akan sampai ujungnya pasti. Kalau kita bilang nanti, ujungnya pasti nggak akan pernah tereksekusi. Karena apa? Otak kita besok pun akan mikirnya nanti. Jadi sikap yang jelas, kuat. Pak, saya mau. Nah, ini dulu. Ya. Setelah kita bilang saya mau, ngambil, punya attitude yang kuat, saya mau sukses, baru kita belajar yang namanya knowledge. Secara bertahap kita belajari, oh saya harus ini. Nah hari ini kita belajar bagaimana mindset-nya, belajar bagaimana bahwa ada bisnis-bisnis beragam, bagaimana kita memutuskan bisnis seperti apa yang cocok bagi kita, yang tepat bagi kita di masa seperti ini. Dan setelah itu, latihlah skill-nya. Kenapa perlu dilatih skill-nya, bukan hanya knowledge? Agar kita bisa menjalankan bisnis tersebut. Gimana caranya? Caranya ada dengan mengikuti atau mencari bisnis-bisnis yang memang ada step-step dan guiding-nya. Yang memang ada mentor-mentor di mana kita bisa belajar dalam hal itu. Sehingga skill kita pun terasah hari ke hari, nggak langsung ditinggalin ya. Kadang-kadang ada orang, oh ini investasi dong di bisnis saya. Oke, setelah itu bikin toko ya, ini franchise saya. Setelah franchise tinggalin. Nah, kelabakan sendiri kan kalau gitu. Jadi perlu attitude-nya, perlu knowledge-nya, dan perlu skill-nya. Nah, apakah Anda masih tetap punya keinginan untuk menghasilkan lebih banyak? Oke. Kalau masih, silahkan Anda simak cerita berikut. Ada sebuah kisah, dan kisah ini didengar saya, didapatkan saya waktu saya berangkat ke Hong Kong saat itu. Dan di Hong Kong ada satu orang yang sangat kaya raya. Kalau saya sebutkan namanya, Bapak Ibu pasti kemungkinan besar tahu. Dan dia adalah orang yang membagi keuangannya dengan sangat baik, ya, membagi pengelolaan keuangannya dengan baik. Nah, orang ini mengatakan seperti ini. Mungkin kita pernah berdoa kepada Tuhan untuk dibukakan pintu rezeki. Pada saat Tuhan menjawab dengan membukakan pintu tersebut, kita seringkali hanya menjadi penonton. Ini masalahnya. Kita lihat orang sukses, tepuk tanganin. Kita lihat orang hebat, wah dia berhasil. Lalu gimana dengan kita? Apakah kita mau hanya menjadi penonton? Atau kita mau mengikuti nasihat orang ini? Mengapa kita tidak masuki dulu pintu tersebut? Kalau tidak cocok, baru kita bisa keluar. Jika ternyata benar, maka rezeki di depan kita dan jawaban doa itu menjadi nyata. Jadi apa sih resikonya? Kita lihat dulu, apa resikonya Pak kalau saya mengikuti bisnis ini? Kalau kita diajak sebuah bisnis, apa risikonya? Kenapa tidak kita coba dulu? Apa kalau kita resikonya terukur, kita tidak ikuti dulu dan belajari dulu, usahakan dulu secara optimal. Nah, siapa tahu ini adalah rezeki kita. Kalaupun nanti salah atau kurang punya dapat pengalamannya. Minimal kita dapat networking-nya. Jadi
ini bukan saya. Enggak. Kalau Anda memang mau bagaimana setiap kali ada peluang, kita ambil. Ini peluang, Pak. Kenapa enggak saya ambil hal ini? Untuk itu, kita perlu memiliki sikap yang tepat yang nanti kita akan perlu tetapkan pada hari ini. Mengapa demikian? Karena apapun yang kita tetapkan hari ini membentuk masa depan Anda. Dan untuk menyangkut hal ini, saya tidak mau berlama-lama menahan Anda, karena tentu kita semua sudah sangat ingin melihat apa sih peluangnya, Pak? Apakah ini bisa diterapkan dalam hidup saya, Pak? Apa risikonya, Pak? Apa kondisinya kalau saya mengambil ini? Nah, karena itu saya tidak berlama-lama, saya akan segera mengundang pembicara utama kita malam hari ini. Dan saya minta Anda semua untuk memberikan aplaus yang sangat meriah bagi Ibu Yoice Yosepin. Ya, mari kita sambut beliau. Terima kasih buat Coach Helmi ya, terima kasih buat Bapak, Ibu, dan adik-adik semua ya. Bukan adik ya, anak-anak semua. Seumuran anakku berarti gitu. Ya, bersyukur ya kita hadir saat ini gitu. Terima kasih Coach Helmi buat sharingnya. Salut gitu. Saya dengan anak-anak ini dari muda udah mulai mencoba apa sih bisnis gitu. Kalau saja ya. Makanya saya selalu ini ya. Kalau saja dulu waktu saya kuliah menemukan kesempatan itu, saya nggak putus kuliah gitu. Saya nggak putus kuliah gitu. Jadi sayang ya gitu. Apa sih gitu? Salam kenal. Saya sebelumnya salam kenal. Saya Yois. Saya ibu rumah tangga. Saya punya bisnis juga dan saya punya bisnis online ini gitu. Saya ibu dari 2 anak. Nah, dari 2 anak. Yang satu Edward itu semester 1 dan Edwin itu kelas 2 SMA. 2 SMA berarti kelas 11 ya gitu. Nah, saya mulai bisnis itu udah dari tahun 2007 ya, bisnis offline gitu. Cukup baik perjalanannya sampai membesar dan singkat ceritanya karena terlalu banyak buka cabang gitu, akhirnya operasional membengkak dan panjang ceritanya lah, intinya saya bangkrut gitu. Pada saat bangkrut itu saya terus pikir yang saya pikirkan apa? Bukan macam-macam sih. Kalau saya sih makan nasi seadanya bisa ya. Yang saya pikirkan pendidikan anak-anak saya terus kuliah gitu. Saya sharing ya buat adik-adik, semoga menyemangatin ya. Saya pernah putus kuliah. Pada awal mulanya saya tuh pengen kuliah jurusan psikologi. Terus mama tapi bilang jangan kalau kuliah karena dananya mepet, jadi harus kuliah yang cepat kerja gitu. Jadilah accounting. Saya dulu ambil SMA, ngambil IPA, terus akhirnya ke accounting. Awal mulanya saya nggak terima, artinya aduh saya nggak mau accounting gitu. Tapi keadaan kan, akhirnya saya ambil. Pada saat ambil accounting itu semester pertama itu nilainya biasa lah gitu. Tapi saya kebut terus dan akhirnya bisa semester kedua itu 3,6 maksudnya bagus gitu. Bahkan ada beberapa saya suka ngajarin teman-teman yang lain gitu. Kan lagi semangat-semangatnya ya teman-teman adik-adik gitu. Lagi semangat-semangatnya tahu-tahu mama saya sakit. Akhirnya saya harus jagain mama saya gitu kan, sakit stroke jagain mama saya. Pada waktu itu akhirnya sampai meninggal. Saya harus stop. Aduh, rasanya pengen protes lah gitu. Saya harus menghidupin dua adik gitu. Saya dan 2 adik ya. Saya dan 2 adik, papa ada di luar kota gitu. Terus saya dan 2 adik. Saya waktu itu akhirnya dulu belum tahu bisnis online ya. Waktu berhenti kuliah itu pas jam 1 malam ya. Malam itu saya buat donat, buat martabak dan lain-lain. Akhirnya saya drop ke toko-toko dan lain-lain itu jam 4 pagi. Setengah 4 bahkan udah jalan gitu.
saya bangunkan adik saya karena warung toko-tokonya itu lewat kuburan gitu. Jadi bangunkan adik saya, ayo anterin drop makanan gitu. Akhirnya singkat cerita berjalanlah waktu ya sampai akhirnya menikah. Nah, menikah ya. Menikah saya punya pedoman adalah anak saya tidak boleh putus kuliah. Mau kuliah dimanapun saya harus bisa, dan saya tidak mengkondisikan bahwa anak saya harus kuliah ini gitu ya, enggak gitu. Jadi apapun mau kuliah di luar negeri, mau kuliah kemana gitu, itu saya akan danain. Sampai akhirnya pada waktu bisnis kan meroket ya, saya dari anak saya TK itu udah nabung khusus buat kuliah. Nah, jadi nabung di sini khusus untuk buat kuliah gitu. Tapi pada saatnya waktu anak-anak SMA berapa tahun lalu itu, saya terpaksa ambil tabungan itu. Kenapa? Karena bisnis saya bangkrut. Bisnis saya bangkrut dan parah lah, intinya parah. Terus anak saya tetap mau kuliahnya kemana coba? Ke Prasmul. Bisa bayangin kan kuliah bisnis. Dia harus, terus saya nego-nego. Kak, kalau misalnya ke Prasmul kan biayanya tinggi ya gitu. Coba deh kuliah di Salatiga tempat ini, jadi kan nggak perlu kos gitu. Enggak, kalau tidak ke Prasmul tidak kuliah. Saya, waduh gimana ya gitu. Tapi saya di dalam hati aja ya. Terus saya bilang, saya harus bangkit nih. Secara logika nggak mungkin, kenapa? Waktu itu 1 Indomie dibagi 5. Terus pokoknya ini banget lah dalam kondisi nggak itu. Tapi anak saya doa pelayanan, pokoknya doa banget gitu. Terus saya ngelihat kesungguhan anak saya, itu saya jadi semangat gitu. Aduh, gimana nih caranya supaya saya bisa gitu. Dan yang hebatnya dia itu bukan cuma ngomong doang, saya mau, dia juga berusaha. Dia berusaha, jadi dia jualan online dan lain-lain gitu, bisa ya gitu. Terus kok saya tanya, kamu apa gitu, jualan apa? Jualan ini, jualan itu. Ajarin mama dong gitu. Akhirnya saya mencoba kan untuk berusaha untuk berbisnis online. Saat itu belum punya komunitas. Saya kan gaptek ya, anak saya juga sibuk. Ini saya belajar dari YouTube, belajar dari mana gitu. Terus sampai akhirnya sebelumnya kan saya udah pernah ada stok buat rencana jualan online juga kan gitu. Saya stok dan lain, aduh repot banget gitu, repot banget sampai akhirnya ketemu dengan outlet ini gitu, outlet ini, dan kita nggak perlu stok gitu, nggak perlu stok. Dan bersyukurnya anak saya sekarang berhasil kuliah di Prasmul gitu, berhasil kuliah dan Prasmul dan cukup menonjol gitu. Saya kalau cerita ini tuh kayaknya mujizat ya. Sampai kemarin masih nggak pernah minta uang sama saya gitu. Saya sampai bilang gini, dia bilang gini, mah pinjem 350.000 ya, mau bayar apa istilahnya ya di kampus saya kurang terus boleh nanti minta nomor rekeningnya. Sampai besokannya saya kan tanyain dong, mana nomor rekeningnya gitu. Mama mau transfer 350. Udah beres, Mah. Ah, beres. Maksud kamu kan kemarin mau ditransfer. Udah tenang aja, udah beres gitu. Waduh, jadi saya jadi semangat ya, semangat dalam artian saya cari uang yang buat dia dapat beasiswa juga dari ada beberapa perusahaan yang biayain dia karena anaknya cukup ini ya, aktif gitu. Jadi bukan dia punya mimpinya kan menurut kami itu kayaknya mustahil ya. Tapi dia punya mimpi bukan mimpi doang. Dia berusaha gimana caranya untuk mencapai mimpi. Gitu. Jadi dia melakukan langkah untuk mencapai mimpi itu. Nah, bedanya dengan saya dulu, saya meratapi nasib. Meratapi nasib tuh gini. Aduh, coba ya dulu ya udah semangat. Saya kuliah pengennya psikologi ini ke akunting gitu, tapi kok ternyata putus di tengah jalan gitu, putus di tengah jalan gitu. Tapi bedanya anak saya belajar dari anak saya sih gitu. Dia pengen ke Prasmul, kalau nggak ke sana nggak kuliah gitu. Terus
Sementara kondisi saya kan nggak mungkin kan, tapi dia berusaha sampai akhirnya seperti itu. Nah, semoga memotivasi Bapak Ibu dan anak-anak semua ya, anak-anak, adik-adik semua gitu. Selama kita berusaha itu pasti ada jalan gitu. Nah, kenapa sih mungkin Bapak Ibu pertanyaannya, kenapa sih yang dari Jaya ya, artinya omset MM-an terus bisa jatuh dan tidak bisa bangkit, kok bisa sampai satu Indomie dibagi 5, kenapa sih? Karena tidak karena membiarkan diri untuk jatuh gitu. Jadi meratapi nasib kejelekan saya seperti itu gitu. Meratapi itu akhirnya aduh kok seperti ini ya, aduh kok seperti ini gitu. Akhirnya ngeblok sampai benar-benar 3 hari nggak keluar kamar dan lain-lain. Dan saya ditolong pada saat itu ada orang yang datang ke saya dan melayani saya gitu, maksudnya menolong membangkitkan saya gitu, gitu. Terus akhirnya saya berterima kasih kan kepada orang tersebut. Apa yang bisa saya buat gitu untuk saya berterima kasih? Dia bilang, lakukan seperti apa yang saya lakukan gitu. Jadi dia akan nyemangatin saya, ya saya juga nyemangatin gitu. Terus pada saat Pak Helmi dan Pak Ganda, wah cerita Ibu, ayo kita buat acara supaya bisa menyemangatin yang lain gitu. Saya bilang sama Pak Ganda kan tahu Pak, dulu saya ada acara besar 250 HRD berdiri. Sakit, nggak bisa, saya nggak bisa bicara di depan umum gitu. Waktu Pak Ganda bilang bisa Bu, ayo bisa, kami dampingi gitu. Oh ya sudah, saya share deh. Kalau saya cerita pengalaman mungkin bisa, kalau presentasi saya nggak bisa. Oke, nggak apa-apa gitu. Akhirnya tibalah saat ini. Jadi kenapa mungkin bukan satu kebetulan ya, Bapak Ibu adik-adik hadir saat ini, itu pasti saatnya yang tepat gitu. Artinya saya membuka diri dengan keterbatasan itu. Saya nggak mau fokus dengan keterbatasan. Ya, kenapa saya melakukan ini? Karena saya mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan anak saya juga karena dengan bisnis online, dengan lain-lain juga bisa kuliah kan. Artinya bisa ada kesempatan seperti itu. Artinya berarti di luar sana usaha ya gitu. Dan menurut saya ini caranya yang paling mudah. Caranya sangat mudah. Penasaran Pak Ibu ya, itu apa gitu. Nah, caranya seperti ini, saya share ya, saya share screen. Bentar. Oh, Zoom-nya ketutup Pak Helmi, sorry. Sorry. Bisnis ini itu gampang banget. Jadi teman-teman mungkin udah ada yang dapat di WA ya, username sama password. Udah mendapatkan username sama password, nanti kita, atau email sama password, nanti kita bisa langsung praktek ya gitu. Apa itu? Nah, ini aplikasi outlet.id. Aplikasi outlet.id. Nah, ini dia. Boleh jadi host ya. Nomor yang 1 ya, Pak. Nah, sudah. Tuh kan. Nah, ini dia. Outlet.id. Sudah muncul ya? Mengemai ya, sebentar. Belum muncul. Belum muncul ya. Nah, seperti ini. Ya, sudah. Sudah ya. Ini outlet.id. Outlet.id apa sih? Ini toko online. Toko online, barang-barangnya ada di sini gitu. Ini 1000 produk langsung ada di sini. Ini contohnya ada bedak, ada kalung kesuksesan, kalung kesejahteraan,
terus ada timbangan, ada macam-macam, ada sepatu dan lain-lain gitu. Jadi ini tanpa nyetok, teman-teman, tanpa nyetok barang ini kita sudah langsung bisa berjualan. Jadi kita langsung bisa punya bisnisnya. Contohnya seperti ini masker. Bayangin, satunya berarti harganya 2.400. Aman nggak sih? Ini aman, saya udah pakai. Selain itu kita bisa dapat cashback lagi. Terus kita jualnya di mana? Kita bisa jual di marketplace, kita langsung bisa share linknya, dan sebagainya. Ini masker juga. Nah, masker ini harganya 23.000. Terus asbak, ini ada asbak juga seperti ini. Asbak tuh kelihatannya, nah asbak seperti ini. Ini di sini ada teman saya juga, Mbak Evi. Mbak Evi itu bisa jual sampai 2.000 piece. Dia jual harga 18.000. Nah, saya belajar dari beliau juga. Beliau itu tamatan SMP gitu, tapi tidak, mentalnya sih beda ya sama saya. Artinya dia tuh tough gitu, tidak meratapi nasib, tapi dia tough gitu. Dia harus berjuang gitu, apa yang dengan dia bisa gitu. Jadi pada waktu itu saya modalin ini, saya modalin apa namanya, aplikasi outlet ini, modal aplikasi outlet, dan dia bisa jualin seperti itu. Bayangin 2.000 piece, terus habis itu peluang yang sangat mudah langsung bisa dipraktekkan. Oh ya, langsung praktek aja ya, boleh. Mungkin bagi yang belum pernah mendapatkan username dan password, itu bisa cek ke pengundang, atau kalau misalnya undangan dari Blar, boleh di-share linknya ya Pak ya, sambil di-share linknya. Sambil di-share linknya. Tapi kalau misalnya sudah dapat dari pengundang, itu langsung hubungin pengundangnya. Nah, ini share register, terus ada download. Ini free. Begitu jadi customer, kita langsung dapat aplikasi ini. Ini free. Ini free gitu, Bapak Ibu udah langsung bisa dapat aksesnya ini. Sambil saya jelaskan fitur-fiturnya, Bapak Ibu sambil ini ya, sambil register. Nah, ini pendapatan yang saya dapat. Ini pendapatan yang saya dapat setiap harinya. Setiap harinya. Kenapa? Cashback pribadi itu jualan saya pribadi. Terus yang cashback reseller group itu dari reseller. Reseller yang menjualkan. Gitu. Jadi nih, ini banyak ordernya ya setiap hari ya. Terus teman-teman lihat ya semua ya. Ini tanggal 26, tanggal 25, tanggal 24. Nah, seterusnya. Bayangin segitu. Untuk income harian itu sudah lebih dari cukup ya. Artinya orang kayak sewaktu itu saya biasa omset M gitu, terus bisa nggak makan Indomie makan Indomie 1/5 itu ya karena kita membiarkan diri untuk terpuruk gitu. Nah, saya nggak mau seperti itu. Sekarang saya banyak sekali saya mereferalkan ini, kenapa? Supaya semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi ya, mendapatkan inspirasi dan peluang untuk bisnis ini. Ini total pendapatan yang saya dapat itu dari mana aja? Saya dapat dari affiliate income. Nah, ini saya dapat 120.000 dan seterusnya ya.
Ini bisa dipakai untuk belanja produk juga, affiliate income itu. Terus ini juga cashback income. Nah ini yang keren loh. Cashback income ini kelihatannya kecil, tapi terus-menerus. Setiap hari masuk. Pernah kadang tahu-tahu 120.000. Nih, 120.000 kan? Ini saya nggak tahu nih, si reseller saya jualan apa, tapi tahu-tahu saya dapat 120.000. Kadang dapat 300.000. Kadang ya 1.000, 2.000, 6.000 gitu. Tapi setiap hari terus masuk. Setiap hari terus masuk. Nah, seperti dengan share link produk. Share link produk misalnya ini contohnya produknya ya. Masker. Kita langsung share link kemana? Ke WA. Begitu orangnya klik, itu komisi langsung masuk ke kita. Seperti itu ya. Ini harga resellernya setelah kita juga dapat cashback 10.000 sekian gitu. Nah, kalau kita jualan masker ini itu satu karton itu bisa kita dapat keuntungan 1,1 juta. Dari mana gitu? Dari mana hitungannya? Jadi harga ini kan harga resellernya 115.000, kita jual 135. Berarti kan 135 dikurangi 115, ayo chat adik-adik mahasiswa, mahasiswi, berapa nih? Kita hitung bersama. 135 dikurangi 115.000. Jadi berapa? 20.000 ya. 20.000 dikaliin 40. 800.000. 800.000 itu kita masih dapat cashback 300.000. Berarti satu masker ini, satu karton masker isi 40, itu kita dapat keuntungan 1,1 juta. 1,1 juta. Dan kita tidak perlu nyetok, kita tidak perlu packing, kita tidak perlu gaji orang gudang, kita tidak perlu gaji admin, kita tidak perlu ya foto, ada konten, dan lain-lain kita siapkan. Itu ya, seperti itu. Jadi, teman-teman silahkan sambil jalankan, ini silahkan download dan register, tadi ada di chat ya, cara download dan registernya, sambil terus saya jelaskan fitur-fiturnya ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, terus kita bisa mendaftarkan juga reseller, mendaftarkan adik, mendaftarkan kakak, anak saya sudah saya daftarkan juga. Jadi sekecil mereka saya udah kasih bisnis ini, ya. Kita bisa daftarkan. Nah ini ada video-videonya. Kita boleh nanti Pak, nanti kita buka ini ya, buka sesi tanya jawab ya. Nah ini panduan pengguna. Panduan pengguna itu ada cara installnya aplikasi outletnya ada di sini, cara mendaftarkan customer, cara sharing produk, apa sih outlet, login akun, aktivasi outlet, cara bergabung jadi reseller, ada semua di sini. Nah ini ada marketing tools-nya, cashback. Nah, klik beli sekarang, nah langsung beli, itu langsung masuk ke tadi, yang saya dapat 120.000 itu dari jual masker. Udah kelihatan tuh, dapat jual masker. Ya, seperti itu ya. Cara jualnya gimana? Teman-teman kan pasti bingung kan? Nah, 350.000 itu bergabung, tadi ada yang nanya, invest 300.000, 350.000. 350.000 itu gini, pada waktu orang join reseller, kita langsung dapat 120.000. Berarti joinkan 3 aja itu udah balik modal ya. Nah, caranya gimana sih? Caranya kita ajarkan di grup. Ini ada grup pendampingan. Nah, ini grup-grup pendampingan ini seperti ini. Grup pendampingannya seperti apa? Ini konten harian. Oh, sorry, sebelum konten harian ada kurikulum materi. Jadi diajarin hari pertama itu ngapain aja? Siapkan akun di Facebook,
kalau adik-adik kan tentu nggak perlu ya konten ini ya, materi yang pertama. Ya boleh skip, lanjut ke materi yang berikutnya. Tapi kalau buat Bapak Ibu yang generasi saya, kalau nggak dijelasin secara detail kan bingung. Jadi ini kita buat ibaratnya itu ada semua. Nih. Pada bagian bio tulis siapa diri. Jadi bukan asal ini ya, bukan asal buat Facebook semua orang bisa ya. Tapi ini dijelaskan kenapa sih ada orang yang bisa jualan di Facebook, ada yang nggak bisa. Gitu. Nih ini materi kedua, tambah terus pertemanan. Gitu. Kalau saran saya kita pisahkan dari linknya nanti share ke Facebook utama kita. Nah, interaksi menghasilkan transaksi. Nih, cara-caranya ini udah disiapin, keren sih. Tim saya ada di sini. Selamat datang Mas Sugi. Ini keren. Ini yang paling keren sih. Terima kasih buat supportnya Mas Sugi. Nah, ini step by step-nya udah sampai statusnya aja udah disiapin. Statusnya udah disiapin. Nah, ada satu lagi yang menarik adalah kan udah diajarin cara-caranya ya. Diajarin cara-caranya. Nah, ini konten harian. Konten hariannya ini seperti ini. Konten hariannya silakan diposting. Silakan diposting, contohnya posting ini ya, kantor pindah di HP, toko pindah di HP, ATM pindah di HP, yakin nggak mau HP-mu berubah jadi ladang uang, seperti itu kan. Orang kan pasti kepo, terus nanya gimana caranya. Nah, dimasukkan ke grup, kita yang akan bantu bimbing, gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini keren banget, nggak ada dimanapun. Saya terus terang berhutang budi ya sama Mas Sugi, gitu. Ini dia buat itu sepenuh hati. Nah ini contohnya kermek ya, jualan kermek. Jualan kermek. Masa gini nih, ada kontennya seperti ini ya. Selalu gunakan masker dan nah seperti itu. Ya, terus ada grup Growfest juga. Nah, grup Growfest ada Kak Ellen juga di sini. Nah, ini grup Growfest apa? Kalau ada informasi, misalnya ada Zoom, kayak kemarin ini ada Zoom tentang penjelasan masker itu, kenapa penjelasan tentang masker ini, kenapa sih bisa orang jualan sampai 600 box. Nah, itu nanti ada konten-kontennya di sini, gitu dijelaskan. Itu ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara gabung resellernya? Nanti saya screenshot ya, sambil tunggu. Sorry, saya stop dulu ya, karena saya mau masukin, sorry. Maaf ya teman-teman, grogi nih. Nggak biasa ini ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita terus ini dengan keterbatasan ya, tidak fokus dengan keterbatasan gitu. Jadi kalau daftar ini aja itu gratis ya. Kalau daftar tadi itu aja gratis, teman-teman udah langsung bisa join gitu. Kenapa sih berbayar? Kenapa sih berbayar? Berbayar itu kita akan dapat cashback. Cashback setiap kali kita ada beberapa keunggulan. Salah satu contohnya gabung reseller itu dapat 50% cashback dari sharing profit. Terus nanti dapat grup pendampingan ya, dapat grup pendampingan, terus bisa masuk ke yang tadi ya, grup Telegram dan lain-lain. Terus pada saat orang kita mereferal, kita karena mengajak ke webinar ini atau kita mereferal orang, itu orangnya gabung 350.000, itu kita dapat 120.000. Dan kita bisa balik modal dengan cepat
nanti diajarkan di webinar hari Sabtu, itu ada diajarkan gimana caranya dapat income modal 350.000, tapi dapat income itu 2,8 juta pertama. Itu nanti di-sharingkan caranya. Pasti diajari step by step-nya, semua diajarkan di dalam grup. Jadi pastikan teman-teman masuk ke dalam grup pendampingan setelah ini ya. Mungkin diajak yang gabung gitu, yang mengundang gitu, silakan masukkan ke dalam grup. Nanti kita jelaskan di situ cara-caranya. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Tadi udah ada pertanyaan ya. Halo. Mungkin boleh dibantu, minta tolong saya daftar tapi tidak bisa. Pak Jeffrey, halo. Ya, ya Bu, ya. Ya, ya. Minta tolong saya daftar tapi tidak bisa. Tidak bisanya seperti apa ya Pak? Maaf. Boleh langsung unmute aja yang mau tanya, silakan. Iya, boleh langsung unmute. Di Apply itu kita bukan MLM, jadi tidak terdaftar di Apply. Tapi ke bisnis kita resmi gitu. Nanti jadi dari hari Sabtu itu akan ada penjelasan juga siapa ownernya. Karena ini kan keterbatasan waktu ya gitu. Itu di dalam grup kalau udah join juga kita nanti akan jelaskan. Boleh unmute ya. Sambil saya share cara-caranya daftar. Oh, ini Pak Sahril Daud Bu. Regalitas yang ada, regalitas itu ada, bisa boleh nanti saya share gitu dari terdaftar di perindustrian ada gitu. Jadi ini resmi outlast.id resmi. Ada pertanyaan yang lain? Bagaimana sih caranya gabung reseller? Nah, cara step-stepnya saya jelaskan ya di sini ya. Sebentar saya masuk ke akunnya dulu. Ya. Caranya gabung reseller ini seperti ini. Nah. Teman-teman yang bagi yang udah bisa masuk, ini kan caranya seperti ini, boleh dilihat ya tampilannya. Nah ini klik gabung reseller, pilih pembayaran, terus kita pilih yang dengan verifikasi otomatis, ada Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Dana, dan OVO. Nah, itu cara-caranya ya. Kalau saya bilang, nanti kita di grup kita pandu juga. Bentar. Ya, teman-teman, kita nggak pernah ngerti kapan kita memerlukan ya seperti yang tadi ya. Contohnya saya lagi semangat untuk kuliah, tahu-tahu ibu saya nggak ada ya, gitu. Terus akhirnya saya harus stop kuliah. Terus pada saat, halo,
Halo, putus-putus ya. Kita nggak pernah tahu kapan kondisi itu aman buat kita atau kondisi sekarang aman buat kita atau enggak ya. Tapi lebih baik kita siap-siap. Apalagi kalau teman-teman yang sekarang kondisinya maaf nggak dalam kondisi bagus. Nah ini saatnya memulai. Mungkin kalau masih ada waktu saya undang Kak Ellen ya, Kak Ellen untuk testimoni. Kak Ellen ada di sini Kak? Ya, Ibu. Halo. Ya, Kak Ellen. Kak Ellen mungkin boleh share. Nah. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ellen Luhutu, saya dari Jakarta. Saya hanya mau memberikannya aja. Sebenarnya saya memang waktu awal memang tadinya saya bekerja salah satu perusahaan di perusahaan kontraktor, dan Desember 2018 saya di PHK. Lalu saat itu saya juga bingung saya harus bagaimana ya, karena saya pada saat itu memang nggak tahu, dan memang saya nggak mengenal bisnis ini seperti apa. Tapi pada saat memang kebetulan saya punya Facebook, ada media sosial yang saya punya, dan ternyata pada saat saya buka media sosial itu di Facebook itu ada salah satu komunitas, yaitu namanya Outlet yang sekarang kita sedang bahas ini. Dan kebetulan waktu itu saya kepo banget nih sama Outlet ini apa ya, ini apa sih sebenarnya, ini bisnis apa gitu. Saya agak sedikit kepo, tapi nggak tahu tiba-tiba saya link aplikasi ini. Secara nggak langsung saya link aja, saya daftar. Saya juga nggak tahu ini apa, saya daftar aja, nggak tahu, nggak nanya apa, nggak, saya cuma daftar aja. Tapi setelah itu, setelah saya daftar, selama beberapa minggu kemudian, ada salah satu ibu, yaitu Ibu Yoyo sendiri ya. Waktu itu halo saya di WA, saya bingung ini siapa ya, saya juga nggak tahu ini siapa. Saya juga nggak kenal Ibu Yoyo itu siapa. Nah, tapi ya akhirnya beliau mengundang saya untuk masuk di grup ini, di WordPress ini. Dan pada akhirnya ya, tadinya saya pikir, aduh saya nggak ngerti sama sekali mengenai bisnis ini. Cuman ya saya berusaha deh untuk supaya saya bisa lebih tahu banyak tentang bisnis ini. Dan saya bersyukur ketika saya bergabung di komunitas Outlets ini, banyak hal yang saya dapat. Saya bisa dapat teman-teman dari berbagai, dari semua yang ada ya teman-teman. Terus banyak teman-teman yang juga mensupport saya, dan terutama saya juga belajar sendiri karena ada mentor-mentor yang hebat banget yang memberikan masukan buat saya. Dan akhirnya ya saya bersyukur banget setelah saya bergabung jadi reseller, yang bikin saya sempat saya semangat itu yaitu pecah telur dan madu. Nah itu yang akhirnya dari situ saya kayaknya waduh saya harus bisa nih, harus. Nah itu yang bikin saya akhirnya, dan saya senang di Outlet sini karena selain kita ada pendampingan dari para mentor kita banyak dapat materi-materi kurikulumnya, kita banyak belajar dari situ, dan itu akhirnya bikin saya jadi, oh iya ternyata bisnisnya seperti ini. Jadi kita tuh nggak bisa berjalan sendiri. Tanpa mentor kita nggak bisa berjalan sendiri, karena kita nggak tahu yang awalnya memang kita jadi bisnis kita jalani bisnis ini, kalau kita nggak ada pendampingan, kita nggak akan tahu seperti apa bisnis ini. Jadi saya bersyukur banget, jadi Bapak Ibu, selain saya juga banyak belajar ini, saya juga praktek juga. Jadi saya tuh sampai kadang-kadang saya malam pun saya sampai nggak tidur, selalu praktek terus gitu loh. Dan saya ya puji Tuhan sih ada aja sih yang masuk untuk saya bisa dapat penghasilan dari hasil jualan saya. Sebelumnya kenal saya nggak Kak Ellen? Saya nggak kenal Ibu Yoyes. Terus terang saya nggak kenal Ibu Yoyes, makanya saya bingung nih, ini Ibu Yoyes ini siapa gitu. Saya juga nggak tahu Ibu Yoyes ini siapa. Tahu-tahu dapat link referral saya ya? Iya, tahu-tahu dapat link referral saya dari Ibu. Tahu-tahu dapat link, daftar, terus saya masukkan ke dalam grup ya waktu itu. Dan disapa dengan grup-grup ini bagus sih, grupnya itu saling menyemangati. Saya juga baru tahu belakangan ya, kemarin ada sharing juga dari KFV, ada sharing dari Mbak Citra ya. Saya baru tahu bahwa Mbak Citra itu ternyata kena efek pemotongan
pemotongan gaji karena pandemi ini gitu. Jadi bersyukurnya di grup ini jadi kita bersama gitu. Jadi kalau dulu kan saya sendiri ya meratapi nasib itu. Nah, kalau di sini di grup ini kita tidak boleh mengeluh, kita selalu motivasi, saling mendukung satu dengan yang lain, tidak ada senior, tidak ada junior gitu. Dan yang paling saya salut adalah bimbingan dari mentor kami, Mas Sugi gitu. Mas Sugi, beliau itu low profile sekali. Saya banyak sekali belajar dari beliau. Dan beliau, meluangkan waktunya untuk membimbing kita. Baik yang muda, baik yang tua, itu semua dibimbing dengan telaten oleh dia di dalam grup. Jadi Kak Ellen sebelumnya kan belum pernah bisnis online juga ya? Belum pernah bisnis online ya, gitu. Belum. Jadi belum pernah bisnis online. Bayangin kalian, kalau untuk pun misalnya kalian belum perlu ya, apalagi kalau kalian udah perlu. Tapi kalau belum perlu pun ada ponakan, ada sepupu, ada teman-teman gitu. Teman saya ini yang jualan masker banyak juga ternyata kena efek gitu. Kita nggak pernah tahu teman kita di sekitar kita atau saudara kita membutuhkan peluang ini. Saya berprinsip gini, kalau kita membantu mereka, misalnya contohnya kita bantu ponakan kita bantu ponakan kita ikan, itu pasti habis. Habis itu kan ke kita lagi kan, bukannya kita nggak mau, tapi tidak mendidik. Tapi kalau kita berikan kail, pancing gitu, itu kita bisa kasih yang free, nggak apa-apa. Tapi kan kalau misalnya kita sebagai reseller, semua customer itu walaupun gratis dia jualan, kita dapat karena kita kan sudah bergabung sebagai reseller seperti itu gitu. Jadi ya kita misalnya hasil dari jualan mereka kita mau kembaliin ke mereka lagi ya masalah itu kan secara pribadi ya. Intinya kita memberikan peluang ke banyak orang. Kita tidak pernah ngerti siapa yang memerlukan ini saat ini, tapi kita membuka diri, kita membuka peluang lah kemana ke sekitar kita gitu. Karena dengan seperti itu kita kan fokusnya adalah kita bantu apa yang kita bisa bantu. Kalau kita bantu duit, seberapa duit yang kita bisa dapat. Tapi kalau kita berbagi kesempatan, apalagi di dalam grup itu ya, semangat banget gitu. Kak Ellen nih selalu semangatin setiap pagi dan ada Mas Sugi yang bimbing. Kalau semangatin tapi terus nggak ada materi yang kita bimbing, semangat doang ya kosong juga ya. Maaf ya bukan ini ya. Semangat itu perlu, tapi tetap harus ada bimbingan. Kalau saya itu udah 2 tahun belajar bisnis online dari YouTube 1, YouTube kedua, YouTube ketiga, bahkan pernah ikut training yang jutaan kan, tapi ternyata pada waktu saya masih jaya ya, gitu training jutaan. Tapi karena kebanyakan belajar, jadinya bingung mana yang mau dipraktekin. Tapi kalau di dalam grup pendampingannya Mas Sugi itu sudah dibimbing step by step. Nah, seperti itu. Dan mungkin ada jelas ya, gitu. Seperti waktu itu gambaran dari kami, mungkin dari Pak Ganda ada tambahan Pak. Halo, ya. Oke, baik Bu. Di chat room sudah di-share nih ya Bapak Ibu kalau mau daftar. Bagi yang belum daftar ya, bisa ke itu tadi, link tadi ya, sudah di-share ya sama Mbak Srefna. Udah ya tadi. Nah, silakan diklik aja itu linknya untuk registrasi ya. Jadi kalau registrasi di outlet itu nanti gratis ya, jadi masih gratis. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau upgrade jadi reseller, itu baru yang berbayar, 350. Jaringannya sepertinya putus Pak Helmi. Apa boleh dibantu ada tambahan dari Pak Helmi? Oh iya, kurang bagus. Jaringannya ya? Pak Ganda putus ya? Iya, putus-putus Pak. Iya. Iya. Bapak Ibu, jadi mungkin tadi sudah ada penjabaran dari Bu Yois.
Dalam hal ini bagi Bapak Ibu yang memang sudah mendaftar di link register sebelumnya, itu bisa cek ya, langsung masuk. Tetapi bagi yang belum, ada link yang di-share oleh Pak Ganda tadi ya di grup, di chat Zoom ini, silahkan bisa dilihat dan diklik itu. Juga nanti mungkin bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grupnya di WA untuk yang lebih lanjut, bisa kontak ke Pak Ganda agar bisa diminta dimasukkan ke grup WA-nya juga ya. Jadi nanti saya akan tayangkan ininya, nomor yang bisa dikontak. Sebentar. Dikontak nanti Pak Ganda di atas. Oke, kemudian nanti ada nomor Admin ya. Ya, admin juga yang bisa kita bisa Bapak Ibu kontak juga ya. Nanti di sini nanti akan diketikkan di chatnya ya oleh Bu Sevna. Beliau yang akan nanti menghubungi Bapak Ibu dan membantu jika ada kesulitan di dalam proses untuk nanti praktek atau apapun, beliau akan bantu ya. Mungkin itu dari saya. Bisa dibantu mungkin Bu Sevna untuk menuliskan nomor WA yang bisa dikontak agar Bapak Ibu yang hadir di sini bisa kontak juga dan bisa dibantu ya untuk step by step-nya seperti apa. Kita masukkan grup ya. Ya. Baik, nah ini di chatnya silakan dibuka chatnya Bapak Ibu. Di situ sudah ada nomor telepon Bu Sevna yang bisa dikontak. Jadi silahkan kontak beliau, ya cantumkan nama Bapak Ibu, ya sebutkan saja Bu Sevna, saya siapa gitu, mohon bantuannya. Nanti akan di-guiding oleh Bu Sevna dan juga akan digabungkan ke grup ya, ke grup WA, agar nanti dapat penjelasan. Tadi mungkin ada yang bertanya tentang Gali, kenapa itu bisa dilanjutkan nanti di grup tersebut. Baik, itu mungkin dari saya kembalikan ke Pak Ganda, silakan Pak Ganda. Baik, terima kasih Coach Helmi dan Bu Yois. Dan karena waktunya ini udah habis ya, udah cukup ya. Harapan kami semua Bapak Ibu bisa memanfaatkan peluang ini. Ini semua kan tadi Bu Yois sudah cerita tentang perjalanan ininya ya, hidupnya sampai menemukan bisnis ini outlet, dan sekarang sudah menuai hasilnya juga ya. Tadi juga ada Bu Ellen yang juga memulai bisnis yang online ini dengan tadinya nggak tahu apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu yang bergabung nanti jangan khawatir, karena nanti di grup akan disupport ya, dari banyak ilmu-ilmu lah yang akan kami bagikan ya. Kita saling menyemangati di grup ya. Jadi harapannya tetap bisa bisnis ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua ya di tengah masa krisis seperti ini ya, bisa menghasilkan uang yang tadi Bu Joyce juga sudah share ya melalui aplikasi ya. Itu nyata, itu real itu. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup dulu ya Bu Joyce dan Coach Helmi. Mau ada tambahan lagi? Ya. Kalau nanti mau Bapak Ibu yang masih bingung, silakan nanti bisa chat saya tadi yang sudah di-share nomornya. Atau ke admin ya, Bu Sevna ya. Nanti bisa dicek ke nomor WA. Ya, kalau nomor WA saya 0819 0103 0099. Oke, gitu Bapak Ibu. Ya, silakan Pak ini di-share lagi. Pak Ilmu mau sharing apa nih Pak Ilmi? Udah ya? Bisa hubungi nomor yang ada di chat aja ya tadi. Oh, boleh. Gitu aja. Oke. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sore hari ini sampai malam hari ini. Ya, sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Dan harapan kami ini setelah daftar
reseller ada training lagi ya Bu Yes ya? Training reseller ini kapan Bu? Ada. Oh, sorry. Training untuk hari Sabtu ada. Jadi Oh, yang Sabtu. bagi yang sudah bergabung, ya nanti ada hari Sabtu pukul 19.30. Terus ini kan ada yang banyak tanya, saya belum daftar, yang daftarkan saya siapa gitu. Terus kalau yang udah didaftarkan oleh Bu Jessica gitu, mungkin kan banyak yang udah didaftarkan sama Bu Jessica ya. Jadi tinggal login aja dengan email dan password yang diberikan oleh Bu Jessica. Ya, jadi silakan hubungi Bu Jessica ya. Sorry ya, Jadi passwordnya masing-masing 123456778. Jadi semuanya ada lebih kurang 16 orang di sini. Tolong cek user pakai email masing-masing, usernya, passwordnya 123456778. Oke, itu aja. Ya, thank you Bu Jessica. Ya, sama-sama Bu Ya, Joyce. iya, ya. Oke, sampai bertemu di grup ya, dan webinar jam hari Sabtu pukul 19.30. Catat waktunya, nanti kita umumkan di grup. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Iya, Ibu Joyce. Iya, Pak terima Ganda. kasih Bu Maria. Ya, selamat malam. Terima kasih, Ari. Apa? Sudah.